Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba untuk mereview sedikit sebuah aplikasi web kargo, di mana ini fungsinya dapat digunakan bagi perusahaan atau pengusaha yang memiliki bidang usaha logistik maupun kargo. Oke, untuk linknya sendiri ada Kargo My ID, kita dapat langsung mengaksesnya. Dan untuk aplikasinya kita coba versi demonya. Untuk username dan password kita langsung saja login. Nah, fitur-fitur yang ada di sini kita akan sedikit membahas, yaitu ada fitur pengiriman paket kedatangan, pemasukan dan pengeluaran, laporan dan data-data master. Sedikit kita bahas dari bagian data master, yaitu adanya data-data untuk pelanggan, data-data untuk admin, sopir, dan tarif pengiriman. Bahkan ada kantor atau kota, di mana setiap kota tersebut mempunyai cabang dari tokonya atau perusahaan logistik itu sendiri. Oke, untuk memulainya sebenarnya kita harus memiliki di sini kantor cabang ya. Kita contohkan di sini, misalkan kita mempunyai cabang di Pekanbaru maupun di Jakarta. Nah, setelah itu kita harus membuat sebuah data admin, di mana tiap-tiap kota atau cabang kantor ini mempunyai admin tersendiri. Kita masuk ke bagian data master dan admin. Kebetulan di sini sudah memiliki satu admin di lokasi kantor Pekanbaru. Kita akan coba untuk nambah admin yang berada di Jakarta. Kita masukkan email aktif di sini karena ini cuma percobaan, kita kasih coba dulu untuk admin terserah ya. Karena kalau Gmail adminnya aktif, maka nanti ada notifikasi langsung ke email kalau bahwasanya akun ini terdaftar dalam sebuah situs di Kargo My ID. Oke, kita bikin cabang admin ini di bagian Jakarta. Untuk aksesnya kita kasih aja super admin. Nah, fungsinya adalah ketika adanya pengiriman dari kota Pekanbaru ke Jakarta maupun sebaliknya, maka admin ini yang nanti dapat melihat situasi pengiriman barang. Kita nanti akan sedikit mencoba bagaimana melakukan pengiriman maupun melihat kedatangan. Oke, untuk saat ini kita coba dulu login sebagai admin yang ada di Pekanbaru ya. Kita coba di sini. Oh ya, kita sudah masuk sebagai admin di Pekanbaru. Kita akan buka linknya pada browser satu lagi. Kita anggapan ini adalah sebagai admin di Jakarta. Dan untuk passwordnya sendiri nanti dapat diganti sesuai keinginan ya di bagian profil. Oke. Nah, kita beranggapan di sini adalah adminnya Jakarta, dan browser awal di sini kita beranggapan admin yang di Pekanbaru. Nah, kita contohkan pada saat pengiriman barang dari Jakarta ke Pekanbaru, kita dapat. Nah, pada saat admin Jakarta melakukan pengiriman ke kantor satu lagi atau ke kantor Pekanbaru di sini ya, dituliskan. Nah, maka dia dapat menekan tombol pengiriman paket dan dapat menambahkan sebuah orderan baru di sini. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu kalau bahwasanya kita mempunyai data-data tarif pengiriman di bagian data master. Contohnya di sini kita tambahkan nama tarifnya, kita namakan namanya standar, contoh ya. Dari tarif asalnya kita bikin dari Pekanbaru ke tujuannya ke Jakarta. Untuk satuannya kita bikin kilogram, dan tarif per kilogramnya kita andaikan sebesar 4.000. Oke. Kita tambahkan satu lagi, kebalikannya kalau dari Jakarta ke Pekanbaru. Tarifnya misalkan mungkin sedikit berbeda, bisa jadikan ya. Misalkan 4.100 per kilogram. Nah, karena kita sudah mempunyai tarif pengiriman, maka pada saat pengiriman barang kita mencoba, kita tambah orderan terbaru. Nah, di sini kita isi identitas data pengirim dan penerima, dan informasi barang dan biaya. Untuk data pengirim kita sebenarnya dapat mengambil dari
phonebook yang sudah tersimpan atau data pelanggan yang sudah tersimpan sebagai pelanggan kita. Karena di sini kosong, maka nanti kita isi ya. Kita akan isi. Kita contohkan di sini data pengirimnya bernama ini dan data penerimanya bernama ini. Untuk kota pengiriman ini sebenarnya diambil dari cabang kota kantor itu sendiri. Misalkan pengirimannya dari kota Jakarta ke kota kantor cabang yang di mana gitu. Karena kita mempunyai cuma 2 cabang, berarti kita ambil Pekanbaru. Untuk nomor resinya sendiri, ini sudah dibuatkan otomatis sesuai tanggal inputan ya. Tetapi tanggalnya dapat dipilih. Dan jenis layanan kita ambil sesuai layanan pengiriman paket kita. Kita ambil dari Jakarta ke Pekanbaru dengan tarif 4.100. Dan juga jenis barang juga dapat dipilih. Jumlah barang bisa jadi lebih dari 1 ya, identitasnya. Dan di sini kita dapat mengasumsikan berapa berat yang akan dikirim. Kita contohkan di sini jumlah barangnya ada 3. Total dari jumlah barang ini misalkan memiliki berat per kilogramnya 50. Maka otomatis nanti akan mendapatkan total biaya. Dan apabila seandainya memiliki biaya lainnya atau biaya tambahan juga dapat diinput di sini. Kita contoh misalkan ada 15.000. Oke. Dan dapat ditulis catatan di sini sebagai catatan pengiriman. Dan sedikit untuk data pengirim, apabila save to phonebook di checklist, maka nanti otomatis data pengiriman, nama pengiriman ini akan tersimpan ke data pelanggan. Oke, kita coba ya. Untuk pembayarannya kita ambil bisa COD bisa cash. Perbedaannya adalah apabila COD pembayaran, maka nanti pendapatan uang atau penerimaan uang dari pengiriman ini akan diterima di bagian kota penerima ya. Jadi nanti income-nya ini masuknya ke kasnya kantor cabang di Pekanbaru gitu. Nah, seandainya cash, otomatis pendapatan uang ini akan masuk ke kasnya kantor cabang Jakarta. Karena dia langsung dibayar gitu. Oke, kita akan mencoba simpan dengan nilai tarif 250.000. Oke. Pada saat sudah diinput, maka akan terlihat nomor resinya dengan layanan ini, tanggal pengirim, penerima, pembayarannya, metodenya apa, total, status, operator. Karena ini cash, otomatis akan masuk ke pemasukan kantor ini sendiri ya. Coba kita lihat ya, ada 250, kita lihat pemasukan. Nah, juga otomatis akan masuk ke bagian pemasukan kantor itu sendiri. Dan apabila mau dicetak, di sini ada 2 metode, dengan kertas A5 atau dengan printer thermal dengan ukuran 80 mm. Kita contohkan satu. Apabila kita mau nyetak dengan kertas A5, kertas A5 ini berukuran setengah dari kertas HVS biasa ya, yang ukuran A4 ya. Maka dia akan menampilkan setengahnya gitu. Di sini juga sudah ada QR code. Apabila kita mau cetak ya tinggal langsung print aja gitu. Atau kita mau coba yang untuk kertas thermal 80 nya. Nah, ini apabila memiliki printer yang untuk thermal, maka nanti dia akan menyesuaikan ukuran. Nah, bagaimana untuk mengetahui baginya admin yang di Pekanbaru bahwasanya ada sebuah pengiriman dari kantor Jakarta ke kantor Pekanbaru? Nah, kita lihat di satu browser lagi di mana bagian admin ya, adminnya Pekanbaru. Nantinya dia cuma melihat dari paket kedatangan. Nah, di sini karena belum ada, karena di sini belum, di bagian Jakartanya belum melakukan proses pengiriman, masih dalam status pick up. Nah, apabila sebuah barang ini sudah dikirim, maka dapat dibuatkan sebuah catatan bahwa semisal ini delivernya siapa gitu kan ya. Nah, kita ambil juga nih dari penbox driver atau sopir gitu kan. Kita contoh nama delivernya. Nah, contoh nama delivernya Pak Toto dengan identitas PON dan plat mobil ini. Nah, gitu ya.
intinya dengan barang ini dikirim oleh Pak Toto dari Jakarta ke Pekanbaru gitu. Dan untuk proses dapat diceklis bahwa seandainya sudah dikirim, admin dapat menginformasikan kalau data ini sudah dikirim atau diproses pengiriman. Nah, karena statusnya sudah on proses, maka admin di Pekanbaru dapat melihat paket kedatangan. Nah, itu ya. Bahwasanya ada sebuah paket dari Jakarta ke Pekanbaru gitu dengan drivernya Pak Toto. Oke, langkah selanjutnya adalah seandainya nanti sudah sampai di Pekanbaru, maka admin yang di Pekanbaru juga harus melakukan perubahan status paket. Contohnya, seandainya paket ini sudah sampai Pekanbaru atau di kantor Pekanbaru, nanti admin akan melakukan perubahan status, yaitu sudah sampai di kota ketik City Arifet, paket telah sampai di kota tujuan. Oke ya. Nantinya di admin yang di Jakarta pun juga dapat mengetahui paketnya sudah berada di mana gitu. Oke, sudah sampai di kota tujuan, tetapi belum diterima oleh pihak user. Nah, admin Pekanbaru sendiri juga nantinya melakukan perubahan status apabila barang ini sudah diantarkan atau mungkin dijemput oleh pihak user sendiri. Oke, kita contohkan ya, di sini paket yang tadi sudah dijemput atau diantar user, maka di sini kita, oh ya, sebelumnya kita lupa bahwasanya kita nanti juga bisa melakukan cek pengiriman paket ya. Kita di sini sebenarnya sudah ada fitur untuk cek resi, hanya saja untuk subdomain demo ini tidak disertakan. Bagi kawan-kawan yang membutuhkan sampel ini juga dapat langsung mengakses link demo.cargo.my.id dan dapat mempergunakannya sepuasnya. Oke, kita lanjut sedikit. Tadi kita sudah di paket kedatangan ya. Ada satu paket yang sudah sampai di kota cabang dan merubah status kalau bahwasanya paket ini sudah sampai di tangan user. Cukup dengan mengklik accept user, maka status barang ini sudah diterima maupun dijemput oleh pihak user. Oke ya. Dan apabila sudah diterima, maka datanya sudah tidak dapat diedit maupun dihapus. Dan bagian admin Jakarta pun sendiri nanti sebenarnya tidak bisa itu ya, dia nggak bisa otak-atik lagi. Dia dapat melihat status bahwasanya paket ini sudah diterima oleh user. Nah, selanjutnya kita sedikit mereview bagaimana laporan. Di sini ada laporan pengiriman by operator, cash flow, dan ekspor XL, dan pemasukan dan pengeluaran by operator. Untuk versi saat ini sudah berada di versi 2,3 ya. Kita coba lihat sedikit. Nah, untuk versi 2,3 ini dapat dilihat fiturnya apa saja. Oke teman-teman semua, untuk review aplikasi Cargo ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan dapat dikomunikasikan di